Yo, what's up everybody? Bagaimana kabarnya? Sehat? Kembali lagi dengan saya, orang yang ingin six pack tapi malas olahraga. Seperti biasanya, saya akan merangkum sebuah film yang masih baru dirilis pada tahun 2021 ini dan diperankan oleh 3 orang artis papan atas. Ada Dwayne Johnson dan juga ada Gal Gadot dan ditambah lagi dengan Ryan Reynolds. Film ini menceritakan tentang sebuah benda prasejarah atau lebih akrabnya barang antik lah ya. Barang antik tersebut berbentuk telur sebanyak 3 butir. Sedikit cerita tentang telur berharga ini. Telur ini berasal dari zaman Julius Caesar dan Cleopatra. Jadi gini guys, menurut film, Julius Caesar mencintai si Cleopatra, lalu si Julius ini memberikan hadiah berupa telur sebanyak 3 buah. Gitu guys. Namun, telur 1 dan telur 2 sudah ditemukan, sedangkan telur ketiga dalam pencarian. Bagaimanakah keseruannya? Inilah Red Notice. Berkisah di sebuah negara bernama Roma, terlihat seorang pria berbadan besar bernama John Hartley yang diperankan oleh Dwayne Johnson. Atau kita panggil saja Hartley, karena nama John pasti akan dipakai si John saat merekam film ini. Yang mana Hartley datang ke tempat tersebut bersama dengan Inspektur Das, dan maksud kedatangan mereka untuk mencegah pencurian barang antik berupa telur pertama, lebih tepatnya telur Cleopatra yang pertama, yang mana telur tersebut terletak di Museum Nasional San Angelo di Roma. Beberapa saat kemudian mereka berjumpa dengan manajer museum tersebut. Inspektur Das meminta agar setiap akses segera ditutup, namun si manajer tidak percaya. Saat mereka sampai di sisi telur, Hartley curiga dan memeriksanya dengan pendeteksi panas. Namun si manajer tetap tidak percaya, sehingga Hartley menyiram telur tersebut dengan Coca-Cola. Seketika telur tersebut meleleh seperti lilin terkena panas. Inspektur Das langsung memerintahkan untuk menutup seluruh akses, dan tiba-tiba seorang pria berlari keluar dari kerumunan para pengunjung yang lain. Hartley yang mengenali wajah si pria langsung mengejarnya, sehingga terjadilah keributan di tempat tersebut. Dan setelah sekian lama kejar-kejaran, akhirnya Hartley berhasil menangkapnya. Namun karena Inspektur Das datang tiba-tiba, sehingga menyebabkan si pria pencuri bernama Nolan Booth, atau kita panggil saja Nolan, berhasil melarikan diri. 56 jam kemudian terlihat si Nolan sudah sampai di Bali, dan saat Nolan masuk ke rumahnya yang ternyata Hartley dan beberapa pasukan yang dibawa oleh Das sudah sampai di tempat tersebut. Seperti yang kita tahu, scene ini berlangsung di Bali, yang pastinya pasukan yang dibawa ataupun pasukan yang digunakan adalah Korps Brimob. Cukup bangga lah saya, ya kan, dengan segala kebanggaan dan segala cukup bangga lah untuk Brimob. Salam sejahtera bagi kita semua. Si Hartley yang seorang pemprofil menjelaskan tentang kehidupan si Nolan, yang ternyata Nolan adalah anak seorang polisi, dan Nolan pun ditangkap dan telur yang berhasil mereka selamatkan dimasukkan ke mobil yang ditumpangi oleh Hartley. Namun tiba-tiba salah satu petugas mengganti telur tersebut. Saat Hartley mau naik mobil, si supir berkata, "Pintu terbuka, door open." Pintu terbuka. Hartley yang merasa heran kembali memeriksanya, dan terlihat si petugas yang kita lihat tadi bersembunyi di samping mobil dan sangat dekat dengan Hartley. Namun Hartley tidak melihatnya. Kemungkinan sih ada 2 hal guys ya. Satu karena naskah, maka Hartley tidak melihat si pencuri ataupun si petugas tersebut. 2, apa mungkin tertular sama sinetron Indonesia guys ya. Indonesia kan sembunyi di balik dimanapun tak akan terlihat. Lanjut. Singkat cerita, kita berpindah ke Roma, yang mana terlihat Hartley sedang menikmati minumannya di sebuah bar, dan dia didatangi oleh Das dengan membawa telur yang berhasil mereka rebut dari Nolan di Bali beberapa hari yang lalu. Dan tiba-tiba Das memecahkan telur tersebut, yang ternyata telur yang mereka rebut dari si Nolan itu palsu. Hartley yang merasa heran menjelaskannya kepada Das bahwa bukan dia pelakunya, namun Das tidak percaya karena ternyata si Hartley menipu Das dengan mengatakan bahwa dirinya seorang pemrofil dari Biro Investigasi. Das yang kecewa langsung menangkapnya dan memasukkannya ke penjara tempat Nolan berada. Bahkan mereka satu kamar. Saat di penjara, terlihat Nolan dan si Hartley mulai akrab, dan bahkan Nolan menjelaskan posisi ataupun tempat telur kedua, yang mana telur tersebut berada di rumah seorang dealer senjata bernama Sottovoce, yang mana si Sottovoce ini suka mencekik orang hingga mati. Setelah selesai menjelaskan semua, tiba-tiba si Nolan berteriak dengan mengatakan kepada tahanan lain bahwa si Hartley adalah polisi, sehingga salah satu tahanan bernama Drago Grande datang dan menghajar si Hartley.
Di saat mereka sedang berdebat di dalam selnya, tiba-tiba 3 orang penjaga membawa mereka kepada seorang wanita, yang mana wanita tersebut adalah sama dengan wanita yang menukarkan telur di Pulau Bali pada saat mereka merebutkan telur tersebut dari si Nolan. Yang mana si wanita ini dipanggil dengan nama Bishop ataupun Sang Gajah. Maksud kedatangan si wanita ini untuk mengajak Harley dan Nolan bekerja sama untuk mengambil telur kedua dan ketiga, karena telur pertama berhasil dicuri dan yang kedua masih bersama Soto Voce, si dealer senjata, dan yang ketiga hanya si Nolan yang mengetahuinya. Namun kita tahu bersama Nolan menolak tawaran tersebut. Setelah si Bishop pergi, terlihat Harley dan Nolan sedang bekerja bakti dan Harley mencoba mengajak si Nolan kerjasama, sehingga pada saat mencuci piring terlihat Harley menggunakan pelindung rambut yang mana kita tahu dia botak. Pada malam harinya Nolan menceritakan tentang ayahnya yang lebih mencintai sebuah jam daripada si Nolan sendiri. Singkat cerita, di pagi harinya di tempat pencucian kain, Nolan mencampur gliserin dan asam nitrat sehingga mengakibatkan ledakan di tempat tersebut dan mengundang keributan. Nolan dan Harley sempat bertarung dengan beberapa penjaga. Setelah itu mereka melarikan diri dan membuka pintu dengan menggunakan ID card yang dicuri oleh Nolan saat Harley dan Drago Grande bertengkar. Saat mereka sudah berada di halaman yang dibatasi oleh tembok, Nolan dengan mudah meruntuhkan tembok tersebut dengan mengambil batu kecil yang dia pasang saat kerja bakti semalam. Singkat cerita, setelah melumpuhkan satu orang penjaga yang sedang main HP, mereka berdua berhasil merebut helikopter yang sedang terparkir, dan saat mereka mencoba pergi, tiba-tiba para penjaga menembak mereka dengan RPG, namun dapat digagalkan oleh mereka dengan mudah. Sedangkan di lain tempat terlihat Bishop sedang menyekap seorang analisis intelijen dan menggunakan komputer si intelijen untuk mengirim informasi ke DAS bahwa si Harley dan Nolan berhasil kabur. Kita lihat si Nolan dan Harley dijemput oleh Tamwe, teman si Nolan. Di pesawat mereka sedang menyusun rencana untuk mencuri telur kedua yang berada dari rumah Soto Voce, yang mana penjaga yang sangat ketat dan memiliki CCTV yang disusun tumpang tindih sehingga tidak ada titik buta. Sedangkan telur tersebut berada di dalam sebuah berangkas yang memiliki keamanan sistem militer, yang mana cara membukanya dibutuhkan sensor wajah dan suara Soto Voce itu sendiri, dan bahkan sandinya terganti beberapa menit sekali, dan sandi itu hanya ada di HP Soto Voce. Singkat cerita, kita berpindah ke kota Valencia dan terlihat Nolan dan Harley sudah bergabung di dalam acara pesta yang dirayakan oleh Soto Voce, yang mana mereka menyamar, si Nolan menyamar sebagai waitress dan Harley menyamar sebagai tamu. Beberapa saat kemudian Bishop ataupun si gajah datang. Harley yang mengenalinya langsung mendatangi dan mencoba menangkapnya, namun tidak bisa karena di ruangan tersebut banyak penjahat sehingga Harley membawanya berdansa. Soto Voce yang melihat kejadian tersebut merasa tergoda, langsung mengajak Bishop berdansa, yang ternyata Harley mengetahui hal tersebut sehingga Harley dengan mudah mengambil HP si Soto Voce. Setelah Soto Voce selesai berdansa dengan Bishop, Soto Voce langsung berpidato, yang mana Harley dan Nolan langsung melancarkan aksinya untuk mencuri telur tersebut, yang mana Harley langsung meretas CCTV ruangan untuk menutupi langkah-langkah mereka. Setelah mereka berhasil melewati penjaga, Harley dan Nolan langsung mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Di saat mereka berhasil membuka pintu, yang ternyata jika pintu sudah dibuka ada notifikasi ke ruang CCTV. Ditambah lagi Inspektur Das datang, namun Harley langsung melumpuhkannya dan mereka berdua langsung masuk ke ruangan telur. Namun ternyata si Bishop sudah sampai duluan ke ruangan tersebut sehingga Harley dan Nolan melawan si Bishop, namun terlihat Bishop unggul dalam pertarungan itu. Sedangkan Soto Voce yang mengetahuinya langsung menuju tempat telur berada, dan ternyata Soto Voce dan Bishop adalah rekan bisnis, dan pengawal si Soto Voce langsung memukul Nolan dan Harley hingga pingsan. Di pagi harinya di bawah tempat pertunjukan Matador, Harley dan Nolan disekap. Bishop juga sempat bertanya letak telur ketiga berada, namun si Nolan tetap tidak mengaku hingga si Bishop yang kesal menyetrum Harley hingga dia ampun-ampunan. Soto Voce yang merasa kesal akhirnya turun tangan dan mencekik si Harley sehingga terlihat Harley hampir tewas. Nolan yang tidak tega langsung mengatakan tempat telur berada, yang mana telur tersebut berada di Mesir, tepatnya di dalam piramida yang diyakini piramida tersebut adalah kuburan Cleopatra. Bishop yang mempercayainya langsung merayakan hal tersebut dengan meminum champagne bersama Soto Voce, yang ternyata di dalam minuman tersebut ada sebuah obat ataupun kita sebut saja bius, sehingga Soto Voce
Poce pingsan, yang ternyata Bishop juga menipu si Soto Poce dan Bishop langsung pergi meninggalkan mereka. Saat Harley dan Nolan sedang berdebat, tiba-tiba Soto Poce sadar namun masih dalam pengaruh bius, dan di dalam kepentingannya Soto Poce menembak mereka namun tidak kena, tetapi borgol si Harley berhasil lepas dan langsung memukul Soto Poce hingga pingsan. Dan mereka berdua melarikan diri dari kejaran si Soto Poce dan naik ke tempat matador, yang mana mereka berdua berdebat tentang Jurassic Park sehingga Harley ditabrak oleh si Banteng. Namun Harley masih dalam keadaan sehat dan melarikan diri dari kejaran si Banteng hingga keluar dari arena. Dan setelah keluar dari arena banteng, mereka berdua pun terlihat menaiki kereta. Dan di dalam kereta, Harley bertanya posisi telur ketiga sebenarnya. Namun Nolan tidak mau memberitahukannya, sehingga Harley mengancamnya dengan memegang Nolan keluar kereta. Saat Nolan hampir ditabrak oleh kereta yang lain, Harley pun langsung menariknya karena tidak tega. Di sini, Harley pun menceritakan tentang ayahnya yang seorang penjahat, sehingga itulah alasan Harley menjadi polisi. Nolan yang tersentuh langsung memberitahukan kebenaran lokasi telur ketiga, yang mana berawal di tahun 1945, Nazi sudah kalah perang, yang mana seorang pria bernama Rudolf Zeitz, dagang barang antik dan seniman pribadi Hitler, satu-satunya orang yang pernah memegang telur ketiga Cleopatra. Namun karena Nazi yang sudah kalah perang, dia pun kabur ke daerah Argentina, dan selama 70 tahun para peneliti sudah mencarinya. Salah satunya adalah ayah Nolan. Dan di sini juga Nolan menceritakan tentang jam yang dipakai ayahnya. Bahkan ayahnya lebih sayang daripada jam tersebut daripada si Nolan anaknya, yang mana jam tersebut bekas dari Rudolf Zeitz, dan di jam tersebut juga tertulis koordinat letak telur ketiga berada. Singkat cerita, mereka berdua sudah sampai di hutan Argentina, yang mana saat mereka sedang berdebat dan Harley yang emosi membantingkan kompas si Nolan dan mengenai besi yang tertanam di tanah, yang ternyata besi tersebut adalah pintu menuju sebuah terowongan. Dan setelah mereka masuk, terlihat pintu yang terkunci dengan sistem jadul, namun Nolan menyadarinya bahwa pola kunci pintu tersebut sama dengan pola jam bapaknya. Setelah mereka masuk, terlihat banyak sekali barang-barang antik yang berharga. Bahkan satu unit mobil merek Mercedes keluaran tahun 1931. Setelah Nolan selesai mereview mobil tersebut, Nolan melihat sebuah kotak dan saat membukanya, yang ternyata di dalamnya ada telur ketiga. 5-second rule. Namun beberapa saat kemudian si Bishop datang dan mencoba merebut telur tersebut, namun karena tiba-tiba Das datang sehingga mereka yang tadinya musuhan harus saling kerjasama untuk keluar dari terowongan tersebut dengan menggunakan mobil Mercedes keluaran 1931. Kapten Das yang gigih terus mengejar mereka, bahkan terjadi pertarungan di atas mobil. Setelah sekian lama pertarungan yang berhasil dimenangkan oleh si Nolan and the Gang, yang akhirnya Nolan and the Gang sampai di ujung terowongan. Karena Das yang terus mengejar mereka, akhirnya mereka harus terjun, dan karena di ujung adalah air terjun, mereka akhirnya selamat. Akhirnya lanjut. Nolan yang merasa senang langsung mengajak si Bishop dan mengatakan wajah si Bishop penuh dengan kegagalan. Dan saat si Harley ingin menangkap si Bishop, yang ternyata selama ini mereka berdua, si Harley dan Bishop adalah rekan dan dua kekasih, yang artinya si Nolan sudah kena tipu dari awal film. Dan di sini juga dijelaskan alasan si Bishop menyetrum bagian bawah si Harley adalah untuk memberikan kunci borgol kepada Harley. Setelah itu, Harley memborgol si Nolan di batang kayu, sedangkan mereka berdua mengantar ketiga telur ke acara pernikahan di Mesir, yang mana si pengantin terlihat biasa saja. Namun saat Ed Sheeran datang, si pengantin wanita langsung histeris kesenangan. Anjir. Namun tiba-tiba polisi datang dan menangkap ayah si pengantin dan membawa ketiga telur tersebut. Singkat cerita, di sebuah tempat bernama Sardiana, terlihat Bishop dan Harley yang sedang liburan. Tiba-tiba kedatangan tamu bernama Nolan yang lagi dan lagi berhasil kabur dari penjara. Nolan juga menceritakan kalau ternyata hasil penjualan telur yang mereka simpan berhasil ditarik oleh atau berhasil diambil oleh Das. Nolan juga menawarkan proyek baru namun tidak disampaikan secara spesifik, yang artinya ada red notice kedua guys, ya mohon ditunggu guys. Dan saat itu Inspektur Das datang, namun mereka bertiga berhasil kabur ke sebuah kota yang tidak saya tahu namanya, dan film diakhiri dengan Inspektur Das yang membuat ketiga orang ini masuk menjadi kategori red notice atau peringatan merah, yang artinya orang paling dicari di seluruh dunia.
Untuk filmnya lumayan ringan walaupun punya plot twist dan seperti biasa Ryan Reynolds selalu memiliki khas sendiri saat memerankan film komedi yang terselip juga lumayan unik. Sekian spoiler kali ini, saya korban salah tangkap mengucapkan percuma lapor ampun pak, bukan pak, ampun, aduh, saya ditangkap guys.